Perhatiannya sejenak. Pagi hari ini ada dua informasi yang akan disampaikan ke warga jemaat. Yang pertama, Majelis Gereja akan melaksanakan kebaktian Rabu Abu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 7 di Gereja Induk dan di Mugasari. Maaf, jam 19. Ya. Kemudian yang kedua, aksi puasa Paskah akan diawali pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 di Minggu 20 April 2025 di Minggu Paskah. Warga gereja dapat berpartisipasi melalui celengan yang telah dibagikan melalui wilayah masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Gereja Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh keluarga, baik anak-anak, para remaja, pemuda, ibu, bapak, eyang-eyang, dan saudara seluruh jemaat. Juga jemaat tamu yang hadir bersama kami dalam ibadah di awal bulan Maret 2025 ini. Sukacita keluarga dalam ibadah ini, marilah kita nyatakan dengan pujian dalam menyambut firman Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita semua. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sedioko MSI dengan tema khotbah Dengarkanlah Dia. Pagi ini kita masuk dalam ibadah intergenerasi, di mana tidak hanya pemuda, ibu, bapak, dan eyang, juga diikuti oleh anak-anak sekolah minggu dan para remaja. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
yang bertata di surga mulia, namun juga hadir di tengah dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Peristiwa pemulihan Yesus di atas gunung merupakan sebuah perayaan agung yang tidak kalah nilainya dibandingkan Paskah, Natal, ataupun Pentakosta. Transfigurasi ada perayaan iman yang memberikan konfirmasi kepada para pengikut Yesus bahwa Ia adalah sungguh-sungguh sosok yang mulia, agung, dan patut dijunjung tinggi. Dengan pesan ilahi, dengarkanlah Dia, para murid mendapat wawasan baru bahwa bukan hanya kitab Taurat yang diwakili oleh sosok Musa dan kitab nabi-nabi yang diwakili oleh sosok Elia yang perlu mereka dengarkan. Sabda Kristus pun juga perlu untuk mereka dengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menerima hukum kasih melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak ada yang tersamar di hadapannya. Bagaimana kita hidup sebenarnya? Maka marilah kita dengan jujur mengakui bahwa kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Patutlah kita dengan jujur menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama. Karena belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalannya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus ikhlas akan memulihkan. Maka sekarang terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Haleluya.
Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang baik. Kami boleh Tuhan hantar sampai ke gereja ini, sehingga kami boleh menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon berkat untuk lektor liturgus dan hamba-Mu yang nanti akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar firman Tuhan yang kami terima pada kesempatan ini benar-benar menjadi kekuatan buat kami untuk menapaki minggu-minggu Prapaskah. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Keluaran 34 ayat 29 sampai dengan 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca dari Mazmur 99 ayat yang pertama sampai dengan 9. Secara bersautan. Saya akan membaca yang ganjil, jemaat membaca yang genap. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyebutkan namanya.
Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 hingga pasal 4 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 12 hingga pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun
Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Kurang kencang. Selamat pagi anak-anak. Remaja, selamat pagi. Pemuda. Selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi. Wah, ternyata Bapak Ibu luar biasa. Oma, Opa, selamat pagi. Ya, semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan. Dan saudara, kita akan bersama-sama, hari ini kita merenungkan sebuah tema yang menarik. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Dari bacaan Injil Lukas tadi, ayat 35 kita mendapatkan kata dengarkanlah dia. Nah saudara ya Tuhan, ketika kita bicara masalah mendengar, maka sebenarnya mendengar dan mendengarkan itu merupakan kegiatan yang berbeda. Mendengar dan mendengarkan itu beda, kegiatannya beda. Tetapi kebanyakan orang masih sulit mengartikan dan membedakan dua aktivitas itu. Seringkali menganggap bahwa mendengar dan mendengarkan itu aktivitas yang sama, padahal itu beda. Misalnya, mendengar ada di layar tulisannya. Itu proses pasif yang tidak disengaja dan merupakan sensorik dari indera pendengaran kita, yaitu telinga. Ketika kita berada di jalan, di depan gereja ini, maka kita akan mendengarkan suara kendaraan, mungkin suara mangkok yang dipukul, ting 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 gitu karena ada orang jual bakso. Mungkin kita juga dengar suara klakson. Itu mendengar. Mungkin bisa ditampilkan semua lepas. Terus. Lalu yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan itu proses aktif dan sengaja kita lakukan untuk memahami informasi dari suara yang kita dengar. Jadi kalau kita saat ini harusnya mendengarkan, konsentrasi mendengar dari apa yang disampaikan. Itu mendengarkan. Jadi mendengarkan menjadi sebuah proses melatih serta
Bagaimana respon emosional kita terhadap apa yang kita dengar. Itu mendengarkan. Kalau tadi selamat pagi, tempat lain pagi gitu ya. Tapi di gereja selamat pagi gitu ya. Mendengarkan, berarti ada merespon. Selamat pagi Bapak Ibu, ternyata suaranya luar biasa tadi. Ya. Menunjukkan bahwa mayoritas Bapak Ibu yang hadir. Nah, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, lalu ada perintah, dengarkanlah. Gitu. Tadi temanya dengarkanlah Dia. Ini kalau diperhatikan adalah bentuk imperatif dari dengar. Dengarkan. Dan ini adalah sebuah perintah. Dengarkanlah, ini perintah. Penegasan dan perlu dilakukan. Dan pada masa modern ini, pada saudara semuanya, kemampuan untuk mendengar itu ternyata tidak sama satu dengan yang lainnya. Untuk menjadi pendengar yang baik, itu pun juga sulit. Sulit sekarang ini. Karena konsentrasi manusia itu hanya 15 menit untuk konsentrasi mendengar. Dan lebih senang didengarkan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah dari kata mendengar, mendengarkan, dan dengarkanlah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, minggu ini, kenapa majelisnya pakai jas, kenapa pendeta pakai toga? Minggu ini adalah minggu transfigurasi. Anak-anak ini gambar apa? Bapak Ibu gambar apa nih kok? Kupu. Ya, jadi minggu transfigurasi itu sering digambarkan dengan proses metamorfose. Dalam warta gereja, dalam renungan sudah disampaikan bagaimana ada perubahan bentuk rupa. Dan seringkali memakai perubahan bentuk pada seekor kupu-kupu. Coba perhatikan gambar berikutnya. Ini pelajaran di sekolah. Ya. Ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak ada yang tahu? Ini proses namanya apa? Iya, proses perubahan namanya apa? Ocha? Ocha? Ini apa namanya, Ocha? Proses apa? Metamorfose, iya. Menarik Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat bagaimana transfigurasi dilihat dari gambaran ini ada sebuah proses. Dan hampir setiap kita pasti takjub. Kenapa takjub? Melihat proses ini dari pertama, dua, tiga, dan keempat. Kupu-kupu bertelur, lalu telurnya itu menempel di daun. Setelah itu menjadi ulat, ulatnya besar, memanjang, dan akhirnya berubah menjadi kepompong, lalu akhirnya menjadi dari kepompong keluar, respon yang bagus. Dari kepompong akan keluar sesuatu yang kalau ditarik itu tidak bisa, dibantu manusia tidak bisa, pasti akan mati. Tetapi dia harus keluar dengan cara sendiri. Akan keluar dan akan berwarna bagus dengan sayap yang bagus, akan keluar namanya kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Transfigurasi itu sekarang kita maknai sebagai apa? Istilah transfigurasi sebenarnya berasal dari metamorfosa yang dalam teks Alkitab Yunani
disebut dengan metamorpete atau metamorpheo. Dalam peristiwa transfigurasi itu, tubuh fisik Tuhan Yesus itu mengalami perubahan yang menyeluruh. Tubuh manusiawinya memancarkan kemuliaan Allah. Dan lebih dari itu, dia berubah rupa secara rohania. Sehingga peristiwa transfigurasi Yesus itu terjadi sesaat sebelum ia menderita, disalib, dan bangkit dari kematian. Dengan demikian, kematian Yesus di atas Gunung Golgota itu diapit oleh dua peristiwa kemuliaan. Itu peristiwa transfigurasi dan kebangkitan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, lalu sekarang apa maknanya bagi kita? Di dalam persekutuan dengan Kristus, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus akan diubah, akan diperbarui supaya semakin serupa dengan Dia. Karena itu, kehidupan kita yang telah diperbarui dalam kuasa kebangkitannya itu, dan melalui kebangkitan Kristus itu, Kristus mengaruniakan Roh Kudus yang menerangi dan menyingkapkan selubung mata rohani kita. Sehingga demikian, kata dengarkanlah ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Di zaman yang semakin canggih, zaman yang semakin maju, dengarkanlah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana hati kita diisi oleh sabda Tuhan. Kalau dihitung-hitung Bapak sekalian, sekarang ini kita nanti hari Rabu akan masuk di dalam Rabu Abu, dan di dalam kegiatan masa Paskah, di sana akan ada sebuah tema yang menarik, bagaimana kita berpuasa dengan HP. Nah, kira-kira Bapak Ibu sebelum sampai Rabu Abu, Bapak Ibu berapa jam pegang HP, berapa jam buka HP, berapa jam, kecuali jualan loh ya, kecuali jualan. Kalau jualan, enggak boleh puasa. Puasa HP, mau jualan. Mari kita renungkan itu. Apakah kita juga dengarkan suara Tuhan di situ? Ini sesuatu yang menarik. Maka Injil Lukas, ada sesuatu yang menarik di sana. Bahwa kisah transformasi dari Injil Lukas ini diawali dengan pernyataan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung dan berdoa. Pada saat Yesus mengalami transfigurasi dalam kemuliaannya itu, Injil Lukas mempersaksikan 2 orang yang mendatangi Yesus, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Artinya Musa dan Elia berbicara dengan Yesus tentang kepergiannya yang menunjukkan kepada kematiannya. Jadi kalau dalam Injil Lukas kata kepergian itu menggunakan kata eksodos. Bahwa peristiwa transfigurasi itu makna kepergian Yesus yaitu kematian di Yerusalem untuk membebaskan umat dari perbudakan dosa. Maka ketika dengarkanlah, kalau ingin selamat, dengarkanlah sabda itu. Ini menjadi tugas tanggung jawab sebagai umat Tuhan hingga sekarang ini. Sehingga peristiwa transfigurasi yang dialami oleh Yesus itu merupakan bagian awal dari tubuh kebangkitannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi, inilah anakku, pilihanku, kemudian diikuti perintah kepada para murid, dengarkanlah dia.
Jadi ini ada sebuah peristiwa, sebuah momen pemulihan Yesus bukan hanya bermakna bagi pribadi Yesus, tetapi ditujukan kepada para murid sebagai cara Allah mendidik dan memberdayakan mereka. Inilah cara Allah untuk mengokohkan iman mereka untuk terus mengikut Yesus. Maka transfigurasi Yesus bersama kedua nabi besar itu di masa lampau itu menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang paling tidak setara dengan keduanya. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan dan lakukan. Dengarkanlah dia. Sapaannya, tegurannya, perintahnya harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, jika demikian, apa yang menjadi panggilan kita bersama di Minggu Transfigurasi ini? Allah katakan, dengarkanlah dia. Kata ini bisa dimaknai bahwa Allah semakin mempertegas keberadaan dan ketuhanan Yesus sebagai juru selamat. Dan hanya melalui dialah keselamatan akan digenapi. Maka dengarkanlah, ini menjadi satu penting. Ketika ingin selamat, dengarkan suara Yesus. Kata dengarkan itu mengandung arti mengikuti, melakukan setiap apa yang Tuhan Yesus katakan. Sehingga setiap pribadi yang menginginkan keselamatan harus patuh mendengarkan dan melakukan perintah-perintahnya. Sehingga melalui Minggu Transfigurasi pada hari ini, kita semua sebagai umatnya untuk memiliki kepekaan untuk mendengar sabda Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita sebentar masuk dalam masa Prapaskah. Mari kita merefleksikan yang paling banyak kita membaca firman Tuhan atau kita pegang HP kita. Melalui pembacaan kitab suci harian, mengikuti ibadah-ibadah di hari Minggu, melalui relasi kita dengan sesama, maupun melalui aktivitas keseharian kita. Mari, dengarkanlah dia, agar kehidupan kita selalu tertata, tertuntun, mengikuti kehendaknya. Sehingga demikian kita akan bisa menerima berkat yang luar biasa, dan kita bisa menjadi berkat kepada sesama kita. Selamat mencoba, Tuhan memberkati panjenengan semua. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh akan ada persembahan pujian dari KBTK Kristen Terang Bangsa. Dipersilakan anak-anak yang lucu-lucu dengan pita kuningnya. Inilah anak-anak kita dari KBTK Kristen Terang Bangsa.
yang selalu bisa engkau gunakan setiap waktu, setiap saat. Duhai temanku, hafalkan ini, bekal tuh nanti, jangan kau lupa. Tak akan rugi kau pelajari, semuanya sangat berguna. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis, bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman, minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting kata terima kasih. Let's go! Hai temanku, dengarkan ini, ku punya 4 kata ajaib, yang selalu bisa engkau gunakan setiap waktu, setiap saat. Oh duhai temanku, hafalkan ini, bekal untuk nanti, jangan kau lupa. Tak akan rugi kau pelajari. Orang besar sering terlupa. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis, bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman, minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting terima. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis, bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman, minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting kata terima. Permisi dengan senyum yang manis, Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman, minta maaflah jika kamu punya salah, tapi yang terpenting kata, tapi yang terpenting kata terima kasih. Luar biasa. Menggemeskan nggih? Ya, terima kasih persembahan pujian dari KPTK Kristen Terang Bangsa yang sudah boleh memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita hari ini. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kehidupan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah Minggu Transfigurasi. Dan tentu melalui sapaan firman-Mu itu, kami diajak untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah Dia. Karena dengan mendengar suara Tuhan,
Kami akan bisa menjadi berkat. Kami akan bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Untuk itu Bapak berkati kami pribadi lepas pribadi dengan kerendahan hati. Dan dengan demikian kami akan terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Sekali lagi Bapak mohon berkat-Mu untuk kami semua. Sehingga kami bisa menjadi saksi Tuhan sampai kapanpun. Bapa kami dalam surga, saat ini kami juga ingat untuk keluarga-keluarga kami yang ada di Gereja Kristen Jawa Semarang Barat. Dengan berbagai pergumulan dan dinamika hidup berkeluarga, mampukan kepada keluarga-keluarga kami ketika kami mendengar suara Tuhan, kami yakin keluarga kami akan mampu menapaki perjalanan hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Kami mau dituntun oleh Tuhan, kami mau mengikut Tuhan sepanjang hidup ini. Maka berkati keluarga-keluarga kami, sehingga keluarga kami benar-benar menjadi contoh teladan yang baik sampai kapanpun. Bapak Surgawi, saat ini kami juga ingat untuk sosok kami yang tengah terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mohon berkat untuk Bapak Wagio, Ibu Suparman, Ibu Sikun Tamsir, Ibu Esther Surisno, Ibu Sutoyo, Ibu Sahari, Ibu Rita Novianingrum, Bapak Warsito, Ibu Edi, Ibu Budiarti Sumarjono, Ibu Sugeng, Bapak Tri Pranoto, Bapak Haryanto, Saudari Kristina Eti, Putri Bapak Ibu Kusno, Ibu Sarimin, Ibu Esti, Ibu Suyamti, Bapak Sisminarto, Bapak Joko Triyono, Bapak Rendra Cahyati, Bapak Bejo Hartono, Ibu Diah Ekawati Laksitaningrum, Ibu Sulaksono, Ibu Lini Sutopo, Bapak Simon Jatmiko, Ibu Suparti, Bapak Ibu Lagiman, Ibu Dewi Dewandari, Bapak Sunoto, Ibu Nunu Arumiati, Ibu Soekarno, Ibu Budi Lestari Lapin. Kami percaya dalam hati mereka terus berdoa kepadamu, mohon kesembuhan. Maka kami secara bersama-sama di Minggu Transfigurasi ini, kami juga berseru kepadamu, kiranya kuasa Tuhan, jamahan Tuhan dirasakan oleh sosok kami ini. Terlebih anggota keluarga yang mendampingi, yang memberikan juga cinta kasih dan berkat-Mu. Tidak hanya yang sakit, kami juga ingat untuk sosok kami yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa bergabung bersama kami berbakti memuji muliakan Tuhan. Tuhan juga berkati para lansia, Bapak Yohanes Suwardi, Bapak Joko Suwardomo, Bapak Tarno Handoyo, Ibu Murjatini Sukarjo, Ibu Sutoyo, Ibu Suparto, Ibu Wahino, Ibu Suharsohati, Ibu Kamantian, Ibu Suripto, Ibu Kamarse, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sunarto Tewe, Ibu Sunarti Budi Purwanto, Bapak Sudarno, Ibu Markus Suwarno, Ibu Sutarsi Sudaman Yosi. Mereka para senior-senior kami, oma opa kami, kiranya Tuhan terus memberkati dengan cuaca yang tidak menentu, dengan kekuatan, kesehatan yang prima dari Tuhan. Selain Bapak kami serahkan untuk kami yang lanjut usia di dalam kuasa dan berkat bimbingan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga ingat untuk para pelayan Tuhan yang ada di GKJ Semarang Barat, sekecil apapun peran serta para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan terus dengan talenta. Dengan talenta pemberian Tuhan akan semakin nyata bagaimana Tuhan berkaya untuk setiap pribadi melayani Tuhan di bidang apapun di GKJ Semarang Barat ini. Sehingga warga gereja yang belum berperan serta akan tergerak hatinya untuk bersama-sama melayani Tuhan di GKJ Semarang Barat. Segala program kerja yang telah dirancang oleh majelis gereja, Tuhan berkati, sehingga membawa dampak positif bagi perkembangan iman jemaat-Mu GKJ Semarang Barat. Bapak kami dalam surga, kami juga menyerahkan untuk kegiatan masa Prapaskah yang akan kami mulai pada hari Rabu 5 Maret nanti. Dengan bersama-sama kami akan masuk mengikuti ibadah Rabu Abu. Persiapkan hati kami semua Tuhan, agar melalui Rabu Abu itu kami boleh hidup dalam pertobatan. Hidup
selalu mendengar sapaan firman-Mu, dan dengan demikian kami akan bisa hidup dalam pertobatan seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa kami dalam surga, kami juga ingat untuk lembaga-lembaga Kristen yang bergerak dalam bidang apapun di kota Semarang ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, Tuhan cukupkan dengan pendanaan agar supaya lembaga-lembaga Kristen ini senantiasa menjadi contoh, teladan, garam dan terang dunia yang luar biasa. Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia. Dengan berbagai dinamika kehidupan ini, berikan pada kami tetap untuk boleh saling bergandengan tangan, tetap berada dalam kesatuan. Kami boleh bersama-sama menjaga NKRI. Secara khusus kami juga berdoa untuk kota Semarang, dengan wali kota dan wakil wali kota yang baru. Tuhan berkati, Tuhan dampingi, Tuhan sertai, sehingga wali kota dan wakil wali kota bersama dengan rakyat yang ada di kota Semarang boleh bergerak bersama, melangkah bersama, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan, dan bersama-sama melangkah untuk mencapai kemakmuran bersama. Bapak Surgawi, ibadah kami hari ini sampai selesai, kami serahkan semuanya doa kami juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan yang kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada pagi ini. Bapa, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya, dan pakailah kami lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Inilah doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami telah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan atas panggilannya, serta selalu mendengarkan Dia di setiap langkah hidupmu. Kami mengarahkan hati kepada panggilannya. Jadilah saksi Kristus yang telah membagikan kasih-Nya bagi semua yang percaya. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan hatimu saat kau berjalan di tengah dunia ini. Kiranya pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu, dan Allah dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini sudah hadir bersama kita mahasiswa stase dari STAK Marturia Yogyakarta dalam diri Menanda Kusuma Ardi. Silakan maju ke depan nanti sambil terima salam ya. Masa ganteng ini. Ini selama 3 bulan akan bersama kita di GI Semarang Barat untuk melaksanakan stase. Ya.
praktek pengalaman lapangan. Silakan nanti sambil ya. Ini Mas ganteng kita ya. Udah, itu aja. Nanti perkenalannya di wilayah masing-masing nggih. Nah, nggih, itu aja Pak Ardi, matur nuwun. Terima kasih. Ibadah telah berakhir, saatnya kita mempraktekkan firman-Nya di dalam keseharian kita. Kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan dari pujian PKJ 184, Nama Yesus Termulia. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpuji